Halo, Aries, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat terus ya buat zodiak Aries. Oke, di video ini aku bakal reading nih buat kamu mengenai minggu keempat ini, teman-teman. Hasilnya bisa resonate, bisa juga belum, dan energinya juga dapat vice versa atau terbolak-balik. Jadi aku mohon nih buat teman-teman Aries dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataan aku. Kita lihat gimana sih peruntungan kamu di minggu keempat. Wow, oke. Aku lihat di sini energinya cukup bagus ya. Aku lihat di sini tuh ada dorongan kuat untuk maju ya. Kamu mungkin punya tekad dan fokus yang tinggi dan mungkin juga ada peluang besar untuk menaklukkan rintangan yang selama ini menghambat ya. Karena dari kartu ini tuh juga mungkin memberi sinyal dimana sekarang tuh waktunya buat bergerak gitu, bukan untuk ragu. Jadi ini tuh bukan energi yang pasif ya. Ini tuh malah energi aksi, keberanian, dan juga kendali diri. Jika kamu punya tujuan, sekarang adalah waktu yang tepat nih untuk mengejarnya. Kemenangan tuh bisa datang, tapi harus diiringi dengan disiplin dan fokus. Jadi jangan biarkan emosi atau distraksi mengganggu arah kamu, ya. Jadi uh, mungkin pesan buat kamu di sini tuh untuk menentukan tujuan kamu dengan jelas, fokus dan jangan mudah terpengaruh oleh hal di luar kendali kamu. Dan berusaha untuk berani mengambil kendali atas hidup kamu sendiri, Aries. Jadi, aku rasa di sini juga nunjukin peruntungan yang kuat menuju kemenangan dan keberhasilan ya, asalkan kamu tuh mau bergerak, fokus, dan juga mengendalikan arah hidup kamu dengan tegas. Jadi kemenangan itu nggak datang pada mereka yang hanya menunggu, tapi pada mereka yang berani melangkah dan juga mengambil kendali. So, jalan di depan kamu tuh mungkin nggak selalu mudah, tapi selama kamu tetap bisa fokus dan nggak menyerah, ya tujuan itu akan semakin dekat gitu loh. Jadi pegang kendali kamu, arahkan langkah kamu, dan percayalah kamu tuh sedang melaju menuju kemenangan yang sudah menunggu kamu. Kalau aku ngelihat dari emoji ini ya, uh, mungkin ini tentang kemandirian, hasil dari kerja keras, dan juga kenyamanan dalam pekerjaan. Jadi mungkin kamu tuh mulai menikmati hasil dari usaha yang sudah kamu bangun, ada rasa cukup, stabil, dan mungkin lebih mandiri dalam pekerjaan ya. Atau mungkin kamu berada di fase di mana kamu tuh tidak terlalu bergantung pada orang lain. Mungkin kamu tuh udah bekerja keras cukup lama dan sekarang mulai memetik hasilnya dengan lebih tenang gitu. Dan aku juga merasakan kemungkinan seperti kayak pekerjaan yang membuat kamu lebih bebas dan nyaman ya. Usaha sendiri atau pekerjaan kamu yang memberi kontrol lebih atas hidup kamu. Atau mungkin peningkatan posisi yang membuat kamu tuh merasa lebih mapan kayak gitu. Jadi nikmatin hasil kerja keras kamu ya, kamu tuh pantas buat dapetinnya. Dan juga pertahankan konsistensi dan kualitas kerja. So, gunakan pencapaian ini sebagai fondasi untuk langkah yang lebih besar. Oke, jadi apa yang kamu capai hari ini tuh bukan kebetulan Aries, tapi hasil dari proses yang panjang, yang mungkin juga tidak semua orang tuh melihatnya. So, ya nikmatin momen ini, hargai diri kamu sendiri dan juga terus jaga konsistensi kamu. Karena ketika kamu sudah sampai di titik ini, artinya kamu tuh bukan lagi sedang mencari jalan, tapi sedang membangun kehidupan yang kamu pengenin. Ya. Lalu untuk keuangan, mungkin kamu tuh sudah melakukan usaha atau investasi ya, tapi hasilnya itu kayak belum sepenuhnya terlihat sekarang. Jadi kayak ada fase di mana kamu tuh harus bersabar dan terus merawat apa yang sudah kamu mulai. Jadi energinya itu seperti seseorang yang sudah menanam benih gitu ya. Dan sekarang mungkin sedang menunggu panen. Aku juga ngerasain di sini mungkin keuangan kamu tuh tidak buruk, tapi masih dalam proses berkembang. Mungkin ada rasa kayak kapan ya hasilnya tuh datang.
Atau mungkin kamu sedang mengevaluasi apakah langkah yang kamu ambil sudah tepat nih gitu. Jadi pesan buat kamu ya sabar, karena hasil tuh nggak selalu datang instan ya. Jadi terus rawat dan kelola apa yang sudah kamu bangun, dan gunakan waktu ini untuk evaluasi strategi keuangan kamu. Oke? Okay? Hmm, jadi nggak semua hasil tuh bisa dipetik dengan cepat ya. Ada yang memang butuh waktu untuk tumbuh dan matang. Jadi percayalah apa yang kamu tanam hari ini itu tidak akan sia-sia, Aries. Selama kamu terus merawatnya dengan sabar dan penuh kesadaran. Karena rezeki yang datang dari proses yang benar, itu akan bertahan lebih lama dan memberi kepuasan yang lebih dalam. Oke? Okay? So guys, kita bahas buat asmara. Seperti biasanya ya, kita akan bahas buat asmara yang single, berpacaran, dan yang sudah menikah. Nanti kalau misalkan kamu resonate nih dengan apa yang aku bacain, pengen personal reading, bisa langsung WA aja ke nomor admin yang ada di deskripsi channel ya teman-teman. Di deskripsi channel, bukan di deskripsi box ya. Buat yang memang serius aja. Kita mulai dari yang single dulu. Aku lihat di sini tuh ada energi asmara kamu dari kartu ini. Ini tuh bukan cinta yang datang tiba-tiba dan penuh drama, tapi cinta yang pelan, nyata, dan mungkin juga punya potensi jangka panjang gitu. Jadi mungkin ada peluang baru dalam cinta, tapi datangnya tuh enggak heboh. Jadi lebih ke arah stabil dan realistis. Jadi mungkin bisa aja nih seseorang bisa hadir dengan energi yang dewasa, serius, dan juga ingin membangun. Atau mungkin kamu emang sedang berada di fase siap untuk hubungan yang lebih pasti, jadi bukan sekedar coba-coba ya. Jadi energinya tuh seperti benih kecil, mungkin enggak langsung terasa besar, tapi kalau mungkin dijaga, itu bisa tumbuh menjadi hubungan yang kuat dan tahan lama. Nah, di sini aku juga ngerasain ada cinta yang bisa datang dari lingkungan pekerjaan ya, mungkin juga dari aktivitas sehari-hari, atau hal yang biasa tapi bermakna banget. Jadi bukan yang langsung bikin deg-degan gitu, tapi kayak yang bikin nyaman dan ngerasa aman. Jadi buat Aries yang single, jangan remehkan awal yang kecil dalam percintaan, dan juga perhatikan orang yang datang dengan niat serius itu bukan hanya kata-kata manis doang pastinya ya. Pasti juga ada tindakan yang nyata. Jadi bangun hubungan pelan-pelan tapi dengan pondasi yang jelas ya. Cinta yang bertahan lama tuh bukan yang datang dengan gemuruh ya, tapi yang tumbuh perlahan dan pasti. Jadi jangan terburu-buru mencari yang sempurna, karena yang tepat akan datang dengan cara yang sederhana tapi juga nyata. So, jadi rawat setiap awal yang baik, karena dari situlah cinta yang kuat dan terus tuh bakal tumbuh, teman-teman. Kalau yang berpacaran ini, kalau yang aku rasakan tuh kayak ada beban yang cukup berat ya dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Mungkin salah satu atau bahkan kalian berdua itu merasa lelah secara emosional. Jadi hubungan ini tuh kayak terasa seperti banyak tanggung jawab atau tekanan. Bisa jadi ada hal yang dipendam terlalu lama tanpa dibicarain ya. Jadi energinya tuh seperti kayak masih bertahan tapi sambil memikul beban. Masih sayang tapi mulai terasa capek gitu. Dan aku di sini juga merasakan mungkin nih ada salah satu yang merasa berjuang sendiri, atau hubungan ini tuh butuh penyegaran karena sudah terlalu berat dijalani tanpa jeda. Jadi buat kamu ya jangan memikul semuanya sendirian ya. Jadi coba berbagi dengan pasangan. Komunikasi sangat penting banget nih agar beban tidak menumpuk. So, jadi lepaskan hal-hal yang enggak perlu dalam hubungan kamu. Karena dari kartu ini tuh biasanya nunjukin hubungan yang memang masih berjalan, tapi terasa berat karena banyak banget beban yang dipikul. Dan mungkin juga butuh komunikasi serta pelepasan nih agar bisa kembali ringan. Ya, cinta ya gitu ya. Cinta seharusnya tuh nggak terasa seperti beban yang harus kamu pikul sendirian. Kalau memang terasa berat, bukan berarti harus ditinggalkan, tapi mungkin perlu ditata ulang, dibicarakan, dan juga dibagi bersama. Karena hubungan yang sehat tuh bukan tentang siapa yang paling kuat menahan ya, tapi tentang bagaimana kalian tuh saling meringankan langkah satu sama lain ya. Lalu untuk yang sudah menikah,
Kalau yang aku lihat sih di sini ya, ini tuh kayak ada fase yang cukup menantang ya, terutama dalam hal ego dan juga konflik. Mungkin ada pertengkaran atau mungkin ada perbedaan pendapat kah yang mungkin cukup tajam. Jadi ada situasi di mana salah satu tuh kayak merasa ingin menang sendiri atau ada kata-kata yang terucap dan melukai perasaan pasangan. Jadi energinya tuh kayak seperti ada yang menang, tapi sebenarnya sama-sama terluka gitu. Ada konflik yang memang kayak belum benar-benar selesai, kayak hanya dipendam aja. Dan di sini aku juga ngerasain mungkin ada kesalahpahaman yang diperbesar oleh emosi ya. Atau mungkin ada komunikasi yang nggak berjalan dengan baik hingga memicu jarak ya. Jadi nggak semua hal harus dimenangin. Kadang yang penting itu adalah memahami ya. Jadi ya jaga kata-kata saat emosi sedang tinggi. Cari solusi bukan siapa yang salah atau benar gitu loh. Jadi cari solusi itu penting banget daripada saling menyalahkan. Jadi ya dari kartu ini tuh nunjukin di rumah tangga yang memang sedang diuji oleh konflik dan ego ya teman-teman. Mungkin juga perlu komunikasi serta kerendahan hati nih agar hubungan tuh enggak semakin renggang. Jadi dalam hubungan menang tuh bukan berarti bahagia ya, apalagi kalau harus mengorbankan perasaan pasangan. Kadang yang dibutuhkan tuh bukan siapa yang benar, tapi siapa yang mau mengalah demi menjaga cinta tuh tetap utuh ya. Jadi turunkan ego, buka hati dan ingat kembali alasan kalian tuh memilih satu sama lain sejak awal. Oke, untuk teman-teman Aries, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih udah mampir ke sini. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.